Untuk semuanya pada suatu periode 2000 pun rangkaian kegiatannya yakni yang pertama doa pembuka dari Cinta Sinaga, yang kedua kata pembuka dari moderator, yang kata pembuka dari guru pembimbing atau guru pengawas AASP. Yang keempat itu ada pembacaan visi misi calon dan program kerja sekaligus perkenalan calon ketua dan wakil ketua unggulan. Yang kelima sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan dibagi menjadi 4. Pertama pertanyaan dari audiens dan terakhir ditutup. Saya Satria Samudra Yohanes dari kelas Semoga dari kelas 12 IPA 3. Baiklah, marilah kita mulai rangkaian kegiatan pertama yaitu doa pembuka pada Cinta Indonesia. Bawakan dalam agama Kristen Protestan 2 berkat yang penyertaanmu kepada kami pada sore acara hidup kami, kiranya Bapak memberkati Bapak, berikan kami kesehatan, rezeki dan panjang umur. Amin. Yaitu kata sekolah SMA Negeri 1 Sidigalang ataupun yang mewakili dalam hal ini AASP Medita yang saya hormati ketua. Selamat sore sebagai ketua unggulan. Biasanya debat ini dilakukan sekali setahun untuk memilih setiap calon yang layak untuk menjadi ketua dan wakil ketua terpilih. Kalau dariku, semuanya tolong menjaga situasi supaya kondusif dan terkhusus kepada keempat calon. Lanjut ke kegiatan ketiga yakni kata pembuka. Oke, terima kasih buat moderator. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada terima kasih yang saya hormati Bapak Guru Pembimbing, Bapak Semanjunta, dan juga teman-teman dari moderator dan juga pada teman-teman dari kelas 12, adik-adik kelas 2022-2023. Izin buka masker ya. Oke. Adapun kata sambutan di COVID-19, kita kembali melaksanakan kegiatan debat untuk calon ketua dan wakil ketua. Kami melaksanakan ini mengingat pentingnya kita memberi penjelasan dari yang pada calon kepada oleh seluruh dari teman-teman yang ada di sini, perwakilan-perwakilan dari kelas, agar kita bisa mengetahui bagaimana visi dan misi yang disampaikan oleh mereka. Begitu juga dengan program-program yang akan mereka, tetapi juga untuk alumni-alumninya. Oleh karena itu, semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan acara ini dengan baik. Kiranya berjalannya dengan baik ini, kita bisa semua kegiatan acara kita ini bisa menjadi suatu referensi buat kita masing-masing di esok hari, di hari Jumat dan di hari Sabtu. Oleh karena di sini silakan ada satu pertanyaan yang pertanyaan lempar dari mereka-mereka ini, bagaimana visi dan misi mereka dengan lebih jelas lagi. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih buat para panitia yang telah melaksanakan kegiatan kita ini, dan semoga kegiatan kita ini bisa berguna untuk kita semua. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada ketua unggulan. Minta kami persilahkan. Ya, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti unggulan untuk periode 2022 dan 2023. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata mewakili koordinator kelas unggulan yaitu Pak Edwin Pasaribu SPD. Bapak Edwin Pasaribu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya mempersiapkan semua sarana prasarana dan tentang mekanisme kegiatan yang akan kita laksanakan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena Ananda meluangkan waktu Ananda untuk hadir pada hari ini walaupun berhalangan dan Anda datang kemari ya. Begitu juga kandidat ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih karena Ananda nanti ketika Anda terpilih sebagai ketua kelas unggulan supaya kegiatan ini ya
kita ikuti dengan baik sampai nanti berakhir ya. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh panitia kita ikuti dengan baik. Nah kemudian yang berikutnya yang tak kalah penting juga kami mengucapkan juga kepada ketua ya, kurang lebih setahun ya setahun. Jadi segala sumbangsi sudah Anda lakukan, Anda sudah laksanakan, dan semoga betul-betul Anda tertanam dari yang baru nanti. Nah itu suatu penghargaan dari kami kepada ketua. Nah kemudian yang berikutnya nanti yang kita nanti mau memilih siapa ketua, kami mintakan bisa diraih penting. Jadi jangan karena teman kita dan seterusnya, kemudian karena calon ketua tampan, nah langsung itu kita pilih. Tetapi harus bagaimana pernyataan-pernyataan yang disampaikan ketika debat dan komitmen dia memimpin kelas unggulan ini ke arah yang lebih baik. Teras atau muka dari SMA Negeri 1. Jadi oleh karena itu supaya kelas unggulan ini tetap ketua komunitas kelas unggulan itu, bagaimana ketua tersebut bisa merangkul semua anggota-anggotanya dan bisa memimpin anggota-anggotanya ke arah yang lebih baik. Nah itu yang penting, makanya saya tekan ketua yang akan memimpin kita mulai tahun 2002 ini sampai 2003 itu setahun ya. Setahun itu bukan waktu yang singkat. Salah memilih, jangan lagi nanti ada penyesalan. Jadi oleh karena itu harus betul-betul selektif dalam hal untuk lokomotif kalau dalam sebuah kereta api ya. Jadi kemana gerbongnya nanti itu tergantung kepada lokomotif ini. Jadi dari bagaimana komitmen dari ketua unggulan tersebut. Nah itu yang perlu saya tekankan kepada anda semua dan juga kepada kandidat. Apabila nanti anda sudah terpilih, abang-abang kita yang sudah berpengalaman dalam hal memimpin kelas unggulan ini tidak bertanya, maka dan program dalam kelas unggulan tersebut. Nah itu yang penting saya sampaikan kepada kandidat. Apabila nanti terpilih, bisa memimpin kelas unggulan ini ke arah yang lebih baik dan meraih banyak prestasi. Nah itulah yang perlu. Terima kasih kepada sambutan dari Pak Simanjuntak. Selanjutnya, sebelum masuki profil kandidat akan dimulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Setiap calon diharapkan membacakan visi dan misinya dengan jelas dan tegas. Masker bisa diletak. Kevin selalu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama ini. Perkenalkan, nama saya Kevin Dimulai Silai. Saya 2023. Visi misi saya serta berprestasi sehingga menghasilkan nilai yang baik bagi lingkungan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berusaha untuk selalu menjadi teladan dan dari integritas dan sikap positif bagi lingkungan serta selalu mengevaluasi diri untuk meningkatkan yang lebih baik seluruh warga sekolah mutu bagi para anggota unggulan. 5. Mengoptimalkan peran media sosial sebagai sarana untuk kebebasan berpikir dan berpendapat serta mendorong kreativitas, inovasi, dan skill dari setiap anggota. Jika saya terpilih sebagai ketua unggulan, saya memiliki beberapa program yang mungkin bisa dilaksanakan ataupun yang telah diberhentikan akibat corona seperti farewell, MOS, Madi, dan lain-lain. Serta saya memiliki program terobosan baru seperti kepada alumni kita membahas tentang apa yang perlu ke masa depan bagi junior-junior ataupun adik kelas kita. Contohnya lagi, kompetisi kekompakan keluarga asuh. Di kompetisi kekompakan keluarga asuh ini, kita dituntut untuk memiliki pengetahuan umum kepada keluarga asuh kita seperti bagaimana hal umum yang bisa dipertanyakan kepada keluarga, sebagaimana ia abang adik yang
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatan dan waktunya, terima kasih. Ya, selamat sore untuk kita semua, juga guru yang membidangi. Di sini saya Nicholas Pinong dari kelas 11 IPS 1 yang di sini mendapat nomor urut kedua dalam pemilihan calon ketua unggulan 2022-2023. Nah, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya itu yang mandiri, peduli lingkungan, berprestasi, dan ramah terhadap aspirasi siswa. Dan di sini misi saya yang pertama yaitu mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa di segala aspek. Dan yang kedua, misi saya yaitu menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa unggulan dan meningkatkan keharmonisan dalam unggulan dengan menerapkan budaya 5S. Dan juga di sini dan juga non akademik. Dan di sini misi yang keempat yaitu meningkatkan kembali kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan juga kelestarian lingkungan sekolah. Nah, di sini program-program kerja yang saya rencanakan yaitu saya itu kepemimpinan yang lebih terbuka kepada seluruh siswa di anggota unggulan kita ini. Jadi saya akan melakukan sebuah kerja lapangan itu di para anggota unggulan agar memajukan unggulan kita ini hanya tidak dari ide-ide para pengurus, namun juga mengikutkan ide-ide dari para anggota. Jadi kami ikut merangkul para anggota dalam kepengurusan kami dalam unggulan ini. Nah, juga mengajak kepada semua benahi agar unggulan kita lebih tampak dan menjadi contoh juga kepada anggota-anggota reguler di sekolah kita ini. Dan juga kami akan menambahi juga kegiatan-kegiatan melalui ide-ide kreatif dari anggota-anggota unggulan untuk menambahi kegiatan-kegiatan unggulan yang sebelumnya yang mungkin belum tadi. Dan juga di dalam bidang akademik dan non akademik seperti bakat-bakat seni, olahraga dan lain-lainnya. Jadi di sini yang bisa kami sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Nama saya Jumlah Farah dan saya berasal dari kelas 11 IPS 1. Visi-misi saya kalau visi bersama mewujudkan keunggulan. Misi saya yaitu melaksanakan kegiatan dan program yang akan saya buat. Kami merencanakan suatu program ini bermaksud untuk menerapkan sikap-sikap disiplin kepada seluruh siswa dan memulai dari hal yang kecil sampai yang kita abaikan. Dan rekan-rekan semua dan siswa unggulan yang mulai senyum, salam, sopan, dan santun. Kemudian program keluarga asuh, serta kami menawarkan sebuah program yaitu Hello for Love yang merupakan tindak lanjutan dari tradisi kunjungan yang sebelum rasa keluarga di komunitas unggulan semakin meningkat. Sekian dari visi saya, terima kasih. Visi dan misi beriman, kreatif, berakhlak jangan sebagai sumber kearifan dalam bertindak. Kedua, mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Adapun program unggulan saya adalah alumni unggulan untuk seminar yang membantu kita misalnya dalam seputar SNMPTN ataupun SBMPTN untuk hal perkuliahan. Yang kedua, melanjutkan akun Instagram Maring Unggulan. Di akun tersebut kami akan share info lomba bukan cuma akademik tapi non akademik juga, atau info-info kegiatan kejuaraan yang sedang diikuti masyarakat unggulan. Jadi bermanfaat buat yang suka ngikutin lomba, dan kami juga akan memperbaiki yang perlu diperbaiki, merevisi yang perlu direvisi, dan melanjutkan untuk mencapai tujuan. Saya akan berusaha memperbaiki segala kesalahan dan keteledoran pengurus sebelumnya sebaik mungkin, terutama dalam hal kedisiplinan dan penampilan. Tapi jangan salah pengertian, bukan yang 5S. Dengan guru BK melakukan razia untuk menegakkan kedisiplinan siswa di sekolah, mengadakan perlombaan untuk membangun bersama satu angkatan. Terima kasih. Terima kasih kepada 4 kandidat yang telah mengucapkan atau membacakan visi dan misinya tentang program kerjanya. Sebelum kita memasuki sesi pertanyaan inti, yang nomor 1, mengajak kita semua untuk mengundangkan yel-yel kebanggaan kita. Mohon maaf, maksudnya yel-yel setiap kelas, setiap kandidat.
Untuk sukses nomor 1. Again, the number 1 of science class of seperti calon nomor 4 untuk unggulan. Aturan pertanyaan berbeda. Setiap pertanyaan baru dijawab pertanyaan. Bila waktu masih tersisa dan kandidat sudah selesai menjawab pertanyaan, maka kandidat boleh menambahi jawabannya atau mengatakan sudah cukup. Begitu juga para kandidat. Pertanyaannya kami kelas jawab tulis. Oke? Pertanyaan pertama, apa Dan menjadi contoh dan menjadi bukti lewat status sebelum dia memberi sikap yang sejuk. Pertanyaan apa itu pemimpin? Bagi saya itu pemimpin orang yang mengajak orang-orang yang berada di sekitarnya untuk mengikuti dan apa yang bukan pemimpin yang hanya mementingkan keinginannya sendiri, namun juga mementingkan keinginan orang-orang yang di sekitarnya. Dan juga pemimpin itu bukan orang yang ada di depan, namun orang memengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya seorang pemimpin ini dapat diartikan sebagai contoh, teladan, dan semua sikapnya pimpin kita yang baik. Menurut saya pemimpin adalah orang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan memengaruhi orang atau masyarakat untuk menggapai dan untuk ditiru oleh anggota-anggotanya agar bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi. kita fokus ke acara debat kita hari ini. Untuk pertanyaan kedua, Jika saya menjadi seorang pemimpin itu untuk saya sendiri, untuk menjadi lebih baik lagi, begitu Pak. Terima Motivasi saya sebagai menjadi pemimpin adalah saya ingin membangun unggulan ini menjadi lebih baik lagi, dan juga untuk meningkatkan dan menginovasi program-program yang sudah kakak buat. Motivasi saya sebagai pemimpin adalah saya ingin mencari pengalaman dan saya akan membangun unggulan yang lebih baik lagi ke arah yang lebih baik lagi, dan saya termotivasi untuk dalam segala hal. Motivasi saya mencalonkan diri sebagai ketua unggulan antara lain komunitas unggulan yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Serta terakhir, lebih mengayomi anggota-anggota unggulan yang ada di sekitar sekolah kita. Pertanyaan nomor 3 ini akan dijawab dengan urutan. Bagaimana sistem kepemimpinan yang akan kalian laksanakan? Sistem yang akan saya laksanakan bukan
mengajukan suara-suara Sistem kepemimpinan bisa bekerja sama dan serta berkarakter. Sistemnya terbuka, selektif. Sistem kepemimpinan yang akan untuk merangkul mereka masing-masing. Dan juga di sini Pertanyaan keempat akan dijawab. Dalam suatu kepemimpinan dengan tekanan bagi Anda, bagaimanakah dalam tekanan dalam menghadapi masalah, saya akan bekerja sama dengan tim BPH. Saya mengambil dalam keputusan saya sendiri dampak buruk bagi semua, dan itu merupakan contoh yang tidak baik. yang akan menimbulkan tekanan bagi Anda? Bagaimanakah Anda menghadapi tekanan tersebut? Nah, di sini mengenai perkataan seperti itu, dan juga saya mengusulkan diri. Terima kasih. jika saya berada dalam saran dari teman-teman saya dan juga rekan-rekan unggulan sekalian. Terburu-buru mengambil keputusan, yaitu dengan cara mendengarkan aspirasi teman-teman, mempertimbangkannya lebih matang lagi, mungkin melihat. Pertanyaan cara menyatukan visi dan misi. Aspirasi saya kepada ketua unggulan secara alasan logis bagaimana pendapat Ciptakan. Nah, di sini satu-satu atau jalan ketemunya. Jadi kami akan mencoba mampu kami lakukan, bukan hanya sekedar visi. Menentukan visi-visi kami, saya akan mendengarkan dan bertanya dengan kerja kami. Ketua unggulan menolak, maka kami akan bertukar pikiran, akan lebih bekerja sama lagi dan rapat untuk Pada keempat kandidat yang apakah kandidat Pertanyaan saya yaitu cukup singkat, kandidat ya. Nah, yang menjadi cara Anda menerapkan visi apabila dukung visi-visi. pertanyaan akan dijawab dengan cara menerapkan visi-misi saya kepada tiap angkatan. Menjadikan organisasi unggulan menjadi organisasi yang sesuai. Nah, di sini melalui visi saya ini saya akan merealisasikannya lebih ke lapangan dan bertanya kepada anggota. Hanya ide-ide dari para anggota dan lebih membuat menentukan kegiatan-kegiatan yang ada di unggulan tersebut dan mengutamakan ketua setiap kegiatan unggulan seperti memulai doa hal tersebut tidak dihilangkan dari unggulan tersebut dan meningkatkan rasa yaitu senyum, sapa, salam. Ada satu cara yang menjadi fasilitas sudah terbiasa dengan sikap kita bisa lebih menghargai mereka, jangan menyapa kita terlebih dahulu, kan itu sedangkan kita juga duluan sudah sinis seperti itu agar kita juga menghargai trust. Jadi juga yang ketiga untuk mengenai kegiatan-kegiatan non akademik dan kegiatan akademik di unggulan yang akan kami terapkan, yaitu kita tahu lah unggulan realisasikan kegiatan-kegiatan mengenai tentang karena kami ramah terhadap aspek akan mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan yang menanyakan pendapat mereka juga itu menyadar saya saja, tapi melalui sikapnya bisa menunjukkan bagaimana siswa unggulan itu. Jadi diharapkan dengan menerapkan hal tersebut bisa memancing kembali bahwa para anggota unggulan untuk sadar bagaimana dengan mengenai tentang visi-misi jika ada yang mungkin mengenai visi-misi yang saya lakukan. Dan di sini saya ramah terhadap aspirasi siswa, jadi saya mungkin akan lebih menerima apa pendapat mereka dan memperbaiki apa mengenai visi-misi saya ini masih dapatlah untuk
untuk memajukan unggulan ini, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan yang lain. Begitu Pak. Dan yang menolak visi-visi saya adalah mewujudkan Thomas. Visi saya, siswi. 3. Merasa jika mereka menolak visi-visi saya dan mencoba mengajak mereka untuk menerapkan visi-visi saya untuk membawa unggulan menjadi lebih baik lagi di lingkungan mereka, di lingkungan rumah, masyarakat. Visi menjadi wadah bagi semuanya di sini maksudnya, bila nanti saya mendapat kesempatan untuk menjadi ketua atau berkolaborasi menjadi wakil ketua, saya berharap seluruh kelas unggulan mau dan tidak sungkan untuk menjadi dari unggulan kita. Yang kedua, akan dibantu dan diberikan motivasi untuk mengembangkan kuliah dan gigi dalam berkompetensi meraih prestasi belajar. Artinya, setiap siswa akan dibantu dan didorong oleh motivasi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, keuletan dan kegigihan dalam berkompetensi. Anggota yang tidak setuju dengan visi dan misi saya, dia mau menjalankan visi dan misi yang Sebelumnya saya akan membagikan nilai yang baik bagi lingkungan, keluarga, dan sosial masyarakat. Misi 1. Menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa. 2. Berusaha untuk selalu menjadi teladan dari integritas dan sikap positif antara unggulan sama guru dan kita komunitas unggulan. Kita komunitas unggulan ini kembali hukuman bagi menganggap kami terlalu cuek, terlalu lebih persuasif dia katakan peraturan yang tegas dan tidak memberatkan dan setuju oleh kita unggulan yang terlambat datang ke sekolah. Kita pelanggar hukum tersebut. Itu mempertimbangkan keputusan guru atau teman-teman dia yang melihat bagaimana kondisi si pelanggar tersebut. Skill dari setiap anggota. Jika adik kelas atau pendaping kelas ataupun tepat kepada pihak Menjelaskan pertanyaan yang diajukan keempat kandidat di peserta. Sesi pertanyaan lempar. Di pertanyaan lempar ini, setiap kandidat usahakan jangan kandidat itu mendapat 2 pertanyaan. Jadi setiap misalnya kandidat nomor 3 membuat menurut ke sana, putar ke sana. Keluarga Asli itu meningkatkan rasa kekeluargaan di unggulan ini, menyerap dengan mengenai apa yang biasa diketahui oleh Asli sendiri. Kandidat nomor 1 yang tegas yang tidak memberatkan dan bisa dan harus. Namun di sini dibikin yang memberatkan anggota guru yang memberatkan dan disetujui oleh semua pihak sebagai angka, tapi memberikan denda yang diberikan kepada pelanggar yang terlambat dari komunitas unggulan itu dilihat atau dipantau dari bagaimana menurut gurunya, sebagaimana seharusnya mereka sudah melakukannya betul-betul. Mengenai denda, nah denda itu juga akan terakhir untuk kita, namun tidak memberatkan. Bagaimana hanya 1.000 saja dendanya sudah memberatkan siswa tersebut dan dia juga menolak. Dan juga jika dia pertama melihat dari kondisi pendapat guru dan teman-teman dia, melihat dari secara sengaja atau memang berturut-turut itu kita mengevaluasi hukum atau peraturan komunitas hukum kita tersebut kita membuat Untuk calon nomor 4, media sosial yang harus saya lakukan dan bagaimana program dan YouTube. Di masa pandemi ini akan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan. Terima kasih. sudah dalam menurut saya akan itu sesi selanjutnya Ada pertanyaan lempar. Selanjutnya kita akan masuk. mohon suasana pertanyaan saat ini. Jadi di sini kami menyediakan 4 pertanyaan. Jadi setiap kandidat memilih nomor urut 1, 2, 3 dari nomor urut 3. Kandidat nomor 3 memilih nomor 1. Pertanyaan.
kita itu keluarga pendapat, dan juga kita ini seperti saudara. Jadi calon pemimpin baik, apa persiapan yang sudah sosial dengan orang lain? Dalam diri saya bagaimana sikap kepemimpinan yang sudah saya mencoba untuk lebih terbuka kepada anggota. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengajak anggota komunitas unggulan untuk turut berkontribusi dalam organisasi yang Anda pimpin? Kontribusi dalam organisasi Bertemu pertanyaan yang menarik, hal-hal yang menarik agar para anggota bisa tertarik mengikutinya, yaitu dengan cara masih ada aturannya. Pertanyaan yang terakhir akan dijawabkan oleh nomor 1, dan pada sisa 1 pertanyaan akan dibacakan. Apakah Anda menegaskan? Pertanyaan yang kedua, apakah Anda mengetahui lingkungan yang akan Anda pimpin, resiko dan tindakan yang akan Anda ambil ke depannya? Coba jelaskan. Lingkungan, resiko dan tindakan. Jadi yang mungkin resiko penolakan dari pihak unggulan seperti sistem cara pengaplikasian saran dari si pelanggan. Terima kasih Bapak dari Oke. Untuk mempersiapkan penonton juga. Ada nih. Ini aku yang nonton. Berapa? 20-an. Luar biasa. MIPA 2. Kita bisa satu. Dari live chat, siapa tahu ada. Kami dari kelas 11 MIPA 1 kami memiliki Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pertanyaan dari audiens. Jadi dari pertanyaan ini, sesi ini, setiap angkatan maksimal memberikan 3 pertanyaan untuk setiap kandidat. Kelas 10 maksimal, kelas 10 juga boleh, kelas 11 juga boleh.
Jadi pertanyaannya ini kami kumpulkan dulu, biar orang itu juga bisa berpikir. Teman-teman yang sudah punya pertanyaan boleh langsung disampaikan sama kalau untuk pertanyaan untuk satu salam boleh. Soalnya kalau khusus kan ini memang berkait dengan Yang nanya maju. Sebelumnya terima kasih kepada panitia atas kesempatan untuk sidang ini. Perkenalkan, nama saya Jimus Wismumri, kelas 10 S1. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan para kandidat terhadap program yang kedua? Semua visi misi para kandidat bertujuan untuk membuat unggulan menjadi luar biasa. Pertanyaan saya, bagaimana cara abang atau tanggapannya jika visi misi terhalang oleh sesuatu hal seperti kepengurusan sebelumnya yang terhalang oleh COVID-19? Terima kasih. Mungkin tidak ada lagi ya. Untuk para kandidat pertanyaannya sudah jelas deh. Gak boleh kerjasama. Bukan UAS ini. Kasih jarak dulu kursinya. Waktu menjawabnya di 2 menit jadi. program unggulan yang telah dibentuk oleh abang kelas kita sebelumnya dari Mas Romo. Program kita yang pertama itu seperti contohnya MOS, Farewell, Raba Unggulan. Saya ingin melanjutkan atau mengembangkan kembali dari program-program tersebut untuk kedepannya. Untuk pertanyaan yang kedua tadi terkait tentang hambatan ataupun halangan oleh tempat atau waktu. Sebelumnya sudah baik, namun terhalang oleh kondisi dan situasi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk meneruskan kembali apa visi misi dari Abang Salomo dan juga nanti mencoba mengembangkannya lagi. Namun jika saya masih belum bisa, saya akan mencoba bertanya lagi kepada Abang Salomo bagaimana cara menerapkannya. Namun jika masih saya juga tidak bisa, ya saya tidak terpaksa, saya tidak bisa memaksakannya. Dan di sini mengenai tanggapan saya mengenai visi misi yang terhalang. Nah, di sini mungkin visi misinya terhalang mungkin karena kondisi dan situasi. Namun di sini saya akan coba semaksimal mungkin untuk menyatakan atau merealisasikan apa yang ada di visi misi saya. Namun jika saya jujur saja jika saya tidak bisa melaksanakannya, saya akan meminta bantuan juga kepada abang dan kakak kelas semua untuk membantu untuk jadi terbuka juga kepada abang dan kakak semua. Terima kasih. Mengenai program yang sudah dibuat kakak bulan yang lalu itu sudah baik. Mengenai pelaksanaan visi misi, saya merancangkan beberapa program bulan ke depan, di mana sebagian program akan kami teruskan dan sebagian lagi membuat program baru. Nah, untuk visi misi jika terhalang, itu saya akan meminta alumni untuk membantu saya. Untuk pemimpinan yang sebelumnya sudah baik. Sebelumnya bagaimana cara memimpin sebuah organisasi itu untuk arah yang lebih baik lagi. Dan bila ada kendala-kendala yang terjadi saat melakukan organisasi bulan dalam pandemi saat ini, kita akan melakukan media sosial atau event pada saat ini sebaik mungkin, di mana kita akan meng-share kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bulan dan bisa diikuti oleh seluruh peserta. Jadi ini kan pertanyaan terkait untuk pengurus yang lama, mungkin ada pengurus lama
Sepanjang tuh. Masih kurang puas untuk kami jalankan karena melihat kondisi yang menghalangi untuk program. Nah, kami juga saya juga dari sudah mendengar jawaban-jawaban sebagian bertanya kepada kawan-kawan atau teman-teman yang betul sudah berpengalaman di dunia sebelumnya. Biarlah seperti yang dibilang bapak yang tadi itu, biarlah orang ini menilai. Bisa pertanyaannya setiap calon yang beda-beda. Sebelumnya saya berterima kasih untuk segala dan kawan-kawan yang mengadakan debat online ini. Perkenalkan nama saya Santani Zedani Syamsi dari kelas 11. Jadi di sini Anda ada program kerja Hello Hormon. Apakah Hello Hormon itu ada di dalam program kerja keluarga asuh atau hanya sebagai program tambahan yang berhubungan dengan keluarga asuh? Perbedaan Hello Hormon dan keluarga asuh itu apa? Untuk calon nomor 4, tadi ada misi kalian untuk menciptakan komunitas unggulan yang unik dan tinggi. Seperti yang kita tahu, motivasi untuk menjadi unik dan tinggi itu didorong dari faktor internal dan eksternal. Motivasi untuk menjadi unik dan tinggi itu lebih besar dari faktor internal. Untuk para kandidat pertanyaan sudah jelas ini, bisa langsung dijawabkan. Kandidat nomor 4. Kandidat nomor 3 untuk menjawab 2 menit. Sebenarnya antar kelas. Jadi di misalnya program KKK ini 10 MIPA 1 ingin berujung ke sini Kak, silaturahmi. Nah, bisa di itu. Kalau misalnya perbedaan Hello for Love itu sama keluarga asuh itu, keluarga asuh itu kan biasanya kan cuma terdiri dari kelas ke kakak kelas atau adik kelas gitu. Untuk motivasi itu dari kita sendiri. Kalau tidak ada motivasi dalam diri kita sendiri ya mau gimana. Namun di dalam motivasi itu kan ada faktor eksternal. Eksternal itu kita mencoba mengajak atau seperti kita mengajak dia ikut lomba, berkompetensi, atau kita ajak dia berkreatif dalam suatu kompetisi.
ini kak. Perkenalkan Kak Bang, nama saya Lestari Sedari dari kelas 11 IPS 1. Di sini aku mau nanya sama semua calon yang unggulan. Pertanyaan pertama adalah, kedua, kalau kalian kalah, bagaimana respon kalian terhadap kandidat yang menang? Menurut saya tentang bagaimana predikat jabatan ketua unggulan. Jadi ketua unggulan itu dipilih dari komunitas unggulan kita sendiri secara online ataupun offline. Jadi ketua unggulan itu menjadi wajah atau menjadi figur lah bagi kita komunitas unggulan yang membuat kita sebagai ketua unggulan harus menjadi pribadi lebih bagus, lebih baik, dan lebih maju daripada yang lainnya. Jadi ketua unggulan itu tidak bisa dianggap sepele oleh siapapun itu pemenangnya nanti. Respon saya jika saya kalah dan melihat kandidat yang menang, saya memberikan apresiasi kepada mereka dan mengajak mereka lebih memajukan komunitas unggulan kita ke arah yang lebih baik lagi. Wakil kepala sekolah lah fungsinya ke sama masyarakat. Udah, Mas. Yang paling penting, pemimpin unggulan ini adalah orang yang tepat. Unggulan ini, ketua unggulan itu penting dalam organisasi itu. Jangan sampai di tangan orang yang salah. Di sini mengenai jika kalah, respon kepada yang menang. Nah, pemimpin yang baik itu dalam kompetisi, Pak. Jadi itu mungkin tanggapan yang saya berikan. Jika saya kalah, saya tetap mendukung teman saya yang menang. Jadi sekian, terima kasih. Jabatan itu penting dalam suatu organisasi. Jadi yang kita bisa belajar dari mereka, contohnya adalah menyatukan suara. Menyatukan suara itu tidak semudah yang kita pikirkan, karena banyak pikiran dari kita yang berbeda. Nah, pentingnya jabatan itu apa? Jadi kita bisa belajar untuk menyatukan suara dan bebas untuk berpikir. Dan respon saya jika saya kalah, saya terus senang siapapun nanti menjadi ketua unggulan, karena saya percaya dia bakal bisa membawa unggulan kita menjadi unggulan yang maju. Seberapa pentingkah jabatan unggulan? Menurut saya jabatan unggulan ini sangat penting. Sebab unggulan ini sudah besar namanya dan mengetahui unggulan itu sendiri dan menurunkan integritas sekolah. Dan jika saya kalah, saya akan memberi apresiasi dan pujian kepada yang menang dan mengatakan pertanyaan pertama untuk kandidat nomor 1. Tadi saya mendengar ada nama disiplin ya, seperti ada yang sanksi. Nah, sanksinya itu seperti denda. Tapi setelah dia menjawab tadi bahwa sanksi yang diberikan itu
Untuk menjawab pertanyaan dari Momen tadi, peraturan yang seperti saya katakan sanksi atau denda kepada pihak komunitas yang melanggar itu tadi dipertanyakan bagaimana cara kita mengetahui pedoman mereka tidak bisa dilaporkan. Sama seperti perkataan saya tadi, peraturan yang tegas sama kita sudah menunjukkan 5S dan sudah pastinya mengetahui siapa teman kita yang menjadi pasangan satu atau peserta kita. Guru juga rata-rata sudah mengetahui bagaimana kondisi si murid, bagaimana pandangan dia kepada si murid. Jadi patokan denda atau sanksi itu kepada dia itu memberikan efek jerah namun tidak memberatkan. Untuk kepada visi saya nomor 5 menggunakan bahan media sosial sebagai sarana untuk kebebasan berpikir dan berpendapat. Itu kita mengadakan mading secara online yang orang atau adminnya kita pilih dari komunitas kita Anggora. Dan tidak lupa juga bagi untuk jawaban yang terakhir kepada untuk inovasi ataupun kreativitas kita dalam bagi setiap anggota dalam bermedia sosial. Untuk jawaban yang nomor 1 tadi, saya menyatakan bahwa peraturan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi kalau kalian buat denda yang sesuai klasifikasi, siapa yang ada di lingkungan kita, hal lainnya. Misalnya kita sudah 3 tahun hidup bersama dia dalam satu kelas itu, satu lingkungan sama dia. Kita tidak mungkin bukan menjadi spesifikasi bagi satu orang, tapi menyeluruh kepada seluruh anggota atau komunitas unggulan, teraplikasikan kepada seluruh anggota, dinaikkan dan jika sudah berlebihan dibawa ke ruang BK, ke pihak BK. Sebelum menjawab pertanyaan dari kamu tadi, saya bisa memohon untuk pertanyaan yang pertama. tadi pertanyaan saya yang pertama yaitu program kalian yang meningkatkan spiritual. Bukannya berdoa sesudah ada sebelum itu merupakan suatu wajib yang ada di sekolah. Program kalian yang dimaksud untuk menciptakan pendekatan di situasi pandemi di program sekolah, apakah itu bisa efektif dan bagaimana cara kalian untuk mengatasi hal tersebut untuk tetap pada program kalian sebelumnya? Terima kasih. Ini pendekatan di sekitar bulan dengan cara kebersihan. Nah, mengenai penjabaran visi dan misi tadi, tidak ada yang mengatakan kebersihan itu untuk meningkatkan kedekatan di dalam bulan, namun untuk menunjukkan bulan itu di dalam di lingkungan sekolah. Jadi pendekatan itu tadi mengenai 5S untuk ini tentang meningkatkan spiritual tadi, itu kan berdoa di saat memulai dan mengakhiri suatu kegiatan. Nah, itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Namun mengenai program wajib yang akan kami lakukan mungkin belum ada karena kami belum terpilih menjadi pengurus. Mungkin nanti setelah kami menjadi pengurus akan kami diskusikan kembali dengan tim kami mengenai program tersebut. Terima kasih. Untuk yang mengenai bakat dan minat, cara menaikkannya gimana? Kita lihat dari kondisi kita saat ini. Bila dalam kondisi online, kita akan mencoba melakukan perlombaan seperti membuat survei, puisi, atau karya lainnya, membuat. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari kelas 12. Pada Christian, persilakan. Perkenalkan, nama saya Christian Tegar Seniman dari Humas. Dari Humas. Mungkin pertanyaan pertama kepada
kepada kandidat nomor 1 dengan visi mewujudkan komunitas unggulan yang bertakwa, berkualitas, berbudi pekerti, serta berprestasi sehingga menghasilkan nilai yang baik bagi lingkungan, keluarga dan sosial masyarakat. Dan menghasilkan nilai yang baik. Terus ke kandidat nomor 4 dengan visi menjadi wadah bagi seluruh siswa unggulan sehingga terciptanya siswa yang cerdas menjadi wadah bagi seluruh siswa unggulan. Yang kita tahu itu komunitas unggulan adalah sebuah wadah. Di sini kalau bikin visinya menjadi wadah, berarti kayak ada wadah di dalam wadah jadinya. Ini maksudnya menjadikan wadah atau menjadi wadah. Oke. Terus untuk pertanyaan kepada 4 kandidat, aku ingin bertanya, jikalau nanti kalian terpilih jadi ketua atau wakil ketua unggulan, kalian membuat suatu program dan kalian menjalankan suatu program lah. Bagaimana cara kalian menjalankan itu atau manage program itu? Sedangkan kalian tadi diberikan waktu yang udah termasuk banyak, tetapi tidak bisa memanfaatkannya. Dimana kita tahu pemimpin yang baik bisa memanfaatkan waktu yang baik. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari Bang Kevin tadi tentang visi saya yang berbudi pekerti maupun akademik, terlepas dari tidak mengikat kepada tidak akademik saja, Bang. Kita mengapresiasi pihak-pihak atau komunitas unggulan kita yang berprestasi dalam bidang apapun itu, Bang. Menghasilkan nilai yang baik bagi lingkungan, keluarga, dan sosial masyarakat. Artinya kita menjadi figur yang positif bagi teman-teman kita di lingkungan sekolah, di keluarga dan bersaudara, serta sosial masyarakat, menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain ataupun masyarakat lain bahwa kita itu SMA 1 menjadi warga sekolah yang baik, Bang, dapat menjadi penduduk warga negara Indonesia yang lebih maju dan maju. Menanyakan proposal, Bang, bagaimana pendapat atau tanggapan guru? Apakah program kita itu diterima atau tidak, Bang? Mempertimbangkan pendapat guru juga menerima. Jadi programnya kan, Bang, bagaimana cara saya menjalankan program-program saya sudah pastinya mengajukan proposal kepada kepala sekolah, kepada guru-guru yang terkait kepada kegiatan acara tersebut. Jika acara tersebut diterima ataupun ditanggapi oleh guru dengan baik, kita sudah pastinya berusaha sebagai sesama anggota atau komunitas unggulan untuk menjadikan acara tersebut berjalan dengan lancar. Jadi saya juga menerima pendapat-pendapat atau saran-saran. Yang kutanya tadi bukan sistematika kau membuat program, cuman dari kita yang tadi lah, cara dia menjawab itu tidak bisa lah mengatur waktu istirahat ya. Aku nanya perlahan nih, gimana dia tidak bisa mengatur waktu. Kalau ke depannya bukan bagaimana sistematika program itu. Kalau untuk kedepannya, Bang, mengevaluasi diri lagi, Bang, dengan mendengarkan saran atau pendapat dari abang-abang sekalian, terlebih dari kita dalam kelompok kita Mas Romo, bagaimana seharusnya kita menjalankan program itu. Tentang pemanfaatan waktu, berfokus pemanfaatan waktu ya. Iya. Kegiatan. Mungkin bisa dikasih ke ya aku juga sadar kalau kami tadi kurang baik dalam melakukan percobaan kami, karena kami juga masih jujur, aku mengakui bahwa aku salah di dalam hal tersebut, dan di sini saya akan mencoba untuk memperbaiki hal tersebut. Terima kasih, Bang. Caranya adalah saya bertanya dengan abang kelas atau alumni untuk menjalankan program yang lebih baik lagi. Segimana kita tahu, kami juga kurang ya, Bang, dalam pelaksanaannya. Jadi kami butuh pengajaran abang-abang dari sekalian, abang-abang sekalian dalam membuat kegiatan program ataupun pelaksanaan itu. Sebelumnya untuk Bang Presiden saya minta maaf, yang benar itu Bang menjadikan wadah. Ya,
program hidup dengan membuat jadwal atau waktu yang sesuai, bertanya dengan abang senior cara yang baik dan benar, mengevaluasi diri serta menerima saran dari anggota. Untuk menanggapinya tadi kan, berarti yang menjadikan yang benar kan? Itu salah, memang salah itu. Untuk kelas 12, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada Gusti Yabela. Izin ya teman-teman. Oke, ini pertanyaannya ada dua. Pertama, bagaimana cara kalian memposisikan diri di internal OSIS karena komunitas unggulan ini jika nanti kalian terpilih sebagai ketua atau wakil, perombakan apa yang kalian lakukan nanti di bulan ini? Perombakan atau gebrakan baru kayak perombakan di podcast gitu atau perombakan lain yang bisa membuat bulan ini kayak bisa mengundang prestasi dalam bulan ini. Lima, 4, 3, 2, 1, habis. Kandidat teman-teman yang bersama untuk menjawab. Yang akan kami buat itu nanti di dalam Genokes kami bakal buat sebuah program, yaitu namanya Genokes for Us. Jadi itu bisa untuk semua kalangan, bisa untuk semua agama, dan juga pokoknya untuk kita semua. Contohnya ini untuk Kristen dan Katolik itu kami bakal buat kayak sate, Pak. Sate itu sate dulu. Jadi itu bakal dibuat setiap Muslim, itu nanti bakal kami buat pembacaan Al-Quran. Cara memposisikan diri dalam OSIS, ya, kita tahu sendiri kita ini di lingkungan sekolah, dan juga adalah saya ikut dalam program OSIS dan juga saya akan melaksanakan program-program yang akan saya buat di unggulan. Tapi itu sebenarnya deh, kalau setauku di SMA Negeri 1 di sini tiap Jumat itu jadi kita tahu sendiri kan Kak, program itu kan lagi dihentikan Kak karena COVID ini. Nah jadi rencana kami itu kami bakal buat secara Zoom atau Meet terjadwal pokoknya. Untuk kalau saya bentuk peran apa yang akan kami lakukan. Yang pertama itu kita akan memperbanyak lomba-lomba yang akan kita gunakan Kak. Tapi lomba-lombanya bukan dalam akademik aja, tapi akademik seperti kayak sport atau sebagai komunitas yang lebih tinggi. Kami akan bermain posisi di OSIS kan Kak? Dan saya untuk menempatkan posisi di OSIS, kita juga terikat kepada OSIS walaupun kita belum masuk ke komunitas unggulan. Jadi kita sudah sepatutnya untuk tetap berinteraksi, mendengarkan saran mereka, serta memberikan masukan juga kepada mereka Kak, kepada OSIS. Untuk program-program yang mungkin dapat kita rasakan dalam 1 bulan terakhir, saya berusaha mengembalikan beberapa program-program yang sudah lain. Dan yang pasti kita memberikan beberapa terobosan baru dari program unggulan seperti yang sudah saya katakan tadi, kayak kompetisi kompat keluarga asuh yang bagaimana dia mengetahui apa hal umum yang di kehidupan keluarga asuhnya Kak. Kita mengembalikan juga OSIS, podcast serta seminar unggulan. Seminar unggulan yang berisikan alumni yang memberikan penjelasan ataupun saran-saran
kepada kita bagaimana terkait itu mungkin dari bidang akademis maupun non akademik Kak. Jawab pertanyaan kepada yang pertama, terus bagaimana cara saya menempatkan diri dalam organisasi OSIS. Kita ketahui bulan itu juga salah satu cakupan dari OSIS. Tidak hanya OSIS ini jadi bukan ada tim gitulah antara reguler sama unggulan, kepengurusan unggulan hanya sebulan terus OSIS saya menjadi penyalur komunikasi dari OSIS, dari pengurus OSIS kepada anggota-anggota unggulan yang lainnya. Dan di sini jika terpilih membangkitkan dengan para siswa melalui kompetisi-kompetisi yang akan saya lakukan mencari bakat seperti bakat seni atau olahraga seperti itu. Dan mengenai kegiatan-kegiatan yang berbulan, terima kasih. Kan kalian juga sudah terpilih menjadi pemimpin, pasti dalam kepemimpinan itu pasti ada masalah. Dan jika masalah ini berdampak dan memberikan dua kubu, di mana kalian harus terpaksa memilih antara kubu murid, di mana murid tersebut adalah murid-murid yang harus kalian pimpin, dan di mana kubu kedua adalah seorang guru yang membimbing kalian sebagai siswa. Dari pilihan tersebut, kalian mana yang harus memilih? Ya, pesan. Ya, Empat, tiga, dua, satu. Kepada kandidat nomor 4 yang disilakan untuk menjawab. Untuk Bang Alek, jadi kalau ada kedua kubu antara kubu guru dan kubu siswa adalah yang saya pilih adalah kubu guru. Guru dididik oleh mereka untuk menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Dan bila anggota tidak setuju, mungkin saya bisa mengajak atau berkomunikasi. Dilihat dari permasalahan memilih kubu baik itu guru ataupun murid yang dikatakan Bang Alex tadi, kalau masalah memilihnya saya pribadi atau perspektif saya terpilih sebagai lebih banyak untungnya Bang daripada negatifnya. Tapi melihat dari kondisi tersebut, jika memang saya lebih memilih ke guru, saya juga memilih kita harus memperhatikan kondisi kita Bang, supaya murid-murid komunitas unggulan kita lebih mempertimbangkan bagaimana keputusan dia. Kalau untuk sana menguntungkan kepada murid, kita mengajak gurunya supaya memahami aspirasi. Masalah antara guru dan murid. Di sini saya belum bisa memilih mana yang akan saya pilih di antara kedua kubu tersebut, karena kita belum tahu masalahnya apa kan. Nah, jadi jika masalahnya misalnya jika aspirasi siswa tidak diterima oleh guru, ya saya mencoba mendukung siswa dan memberi pendapat tersebut. Jadi intinya itu kayak mencari titik tengah lah. Jadi di sini saya belum bisa menjawab, saya memilih kubu siswa karena jika saya diberikan pilihan kubu siswa atau kubu murid, saya akan kubu siswa dan kubu guru, saya akan memilih kubu guru karena kita juga berada di bawah naungan sekolah yang isinya guru. Guru adalah orang tua pendamping kita yang bakal membawa kita dalam kesuksesan kita. Saya memang mensosialisasikan ke teman-teman agar teman dapat memaklumi dan memotivasi teman agar tidak patah semangat. Dari semua jawaban kalian kan mayoritas milih guru. Kalian itu kan sebagai seorang pemimpin, kalian itu boleh hormat terhadap guru, tapi nggak boleh tunduk pada guru. Kenapa kalian memilih guru? Sedangkan kalian itu kan memimpin seorang siswa. Kalian itu nggak kalian mengapakan siswa. Jadi kenapa kalian berkhianat? Iya, iya. Oke.
kalaupun misalnya saya memilih siswa, ya nggak mungkin juga saya mengkhianati orang tua saya, Bang. Kalau untuk pertanyaan dari Bang Alex tadi itu sama dari pendapat lain dari Raja, menghormati guru itu memang hal yang wajib bagi kita untuk lakukan. Tapi jika memiliki alasan logis ataupun aspek lain yang mendukung, jika misalnya kita membuat program, seluruh komunitas unggulan setuju, tapi guru tidak setuju, mereka tidak memiliki alasan logis. Kita itu penting apa yang bagaimana programnya itu berjalan, bukan memilih tunduk kepada guru seperti kata Bang Alex tadi. Masih ada, Bang? Di sini tadi aku tidak terlalu memilih guru, namun saya memilih di tengahnya. Jadi di sini mungkin jawaban teman-teman ini mengapa memilih guru ya karena mereka menghormati guru. Sedangkan siswa yang dia pimpin itu juga harus menghargai siswa-siswa tersebut. Jadi mungkin karena itu alasannya mereka memilih guru. Karena tidak mungkin juga seorang siswa itu kayak mementingkan siswa, namun lupa menghargai guru, dan menghormati gurunya. Jadi mungkin karena itu alasannya mereka memilih guru. Namun aku di sini memilih netral. Terima kasih. Ya, memang betul Bang, kalau kami di sini adalah sebagai seorang pemimpin dari siswa. Tadi kan Bang, di pemimpinan siswa kita dengan adanya pembimbingnya guru, guru itu kita harus hormati juga Bang. Kalau hal positif dari gurunya, kita mencoba berkomunikasi sama siswanya. Kalian mau menunjukkan di bulan, tadi kepala sekolah itu menolak, gitu kan? Jadi kalian mengikuti aja. Sebenarnya kalau kalian melawan kepala sekolah itu bukan berarti kalian sama Muhammad. Kalau kalian melawan kepala sekolah tetapi ada masalah itu mengarah ke pembelian diri, bukan karena jangan kalian pikir karena aku menghormati guru jadi aku harus menerima apa yang dikatakan guru. Kalian sebagai pemimpin itu harus mulai tegas menolak. Iyalah. Itu masuk enggak? Terima kasih kepada Alex Rambat. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari kelas 12. Joel boy. Biar Pak juga udah mau menunjukkan apa dulu ini gitu Pak. Perkenalkan aku yang terdekat dari kelas 1252. Sebelumnya karena kuliah dalam keadaan karena kita memberi opsi. Jadi apapun yang kita orang itu itulah pilihan orang itu dan tugas kita sebagai hanya menilai apa yang kita lakukan itu. Jadi pertanyaanku personal nomor 4 tadi ada menjelaskan untuk memperbaiki dan merevisi program-program dari tahun sebelumnya dan membuatnya menjadi lebih bagus. Menurutmu program apa yang harus diperbaiki dari program yang diungkapkan? Menurutmu dari peraturan yang sudah ada di unggulan apa yang diterapkan sampai kau ingin peraturan yang memberatkan itu? Sekian. Ulangi Bang pertanyaan jawab. Bang. Program apa yang harus diperbaiki dari program tahun sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak yang tadi, peraturan unggulan yang memberatkan sekolah terhadap kita menurut unggulan. Contohnya Bang, ada teman dari kelas saya terlambat datang ke sekolah sekitar 2 atau 3 menit. Tapi di situ sedang berada kepala sekolah Bang. Kepala sekolah menganggap dia sering nonton kasih terlambat itu karena hanya sekali dia terlambat Bang. Jadi hukuman yang diberikan kepada dia itu ada yang bahkan sampai disuruh pulang ataupun membersihkan toilet sampai memotong 2 atau 3 lebih Bang jam pelajarannya. Jadi itu mau kita perbaiki Bang, karena jika peraturannya itu memberatkan, itu mungkin membebani mereka atau merusak yang lain. Iya.
aku kasih tanggapan ya dan lain-lain. Menurutku kalau salah itu kan udah peraturan dari sekolah, jadi wajar kayak mengasih apa kan seseorang itu karena itu udah kesepakatan. Jadi peraturan yang kayak gitu, yang udah dari sekolah itu sebenarnya akan dari guru bukan peraturan tertulis, tapi itu untuk memberi efek jerah. Ada gak suka sama gua? Ada gak suka sama gua? Ada gak suka sama gua? Untuk banknya programnya kayak dari pakai desinya baru Abang pun nggak pakai desinya. Jadi kayak rencana bang. Ada bang pakai desi bang? Nggak, atau led. Nyata. Iya biar nampak ya. Biar kan kau di live streaming. Waktu udah mau sore udah hampir kita udah berikan terakhir dari Jasa bisa kan? Boleh. Oke. Perkenalkan nama saya Yon Pasaribu dari Sulawesi Bapak. Saya ingin bertanya kepada keempat tahun ini, apakah bagaimana? Gimana nih bapak ini ya? Bulan bagaimana untuk meyakinkan kami untuk memilih kalian dari pasangan yang lainnya, dan juga apa sebenarnya arti rambut bulan bagi kalian? Karena banyak kali hoax yang benar. Abang pun nggak pakai desinya. Kembali tadi pada pertanyaan dari Bang Iwan tadi, program-program yang membuat kalian yakin untuk memilih saya, pengembalian program-program yang sudah diberhentikan, contohnya farewell yang sudah pastinya saya usahakan di dalam proposal saya dilakukan secara offline. Jadi program saya itu bisa dilaksanakan, jadi bersama-sama itu berkesan dari kalian Bang. Banyaklah dari kami dan ada lebih mengetahui terlebih dahulu bagaimana prosesnya itu. Untuk apa kita melakukan program yang lain jika keluarga juga yang berkaitan tentang tradisi mahasiswa yang mungkin saja diterima atau dipertimbangkan oleh guru-guru. Misalnya kita melakukan razia. Aku tahu bahwa melaksanakan pemasangan itu sedikit sulit dibanding ke banyak di kelas. Orang yang bisa menjalankan kepada pemasangan dia. Terima kasih. Menyampaikan sedikit hal-hal yang penting buat kita semua, terutama untuk keempat calon. Dari yang sudah kalian sampaikan pada kami selama kurang lebih hampir 3 jam. Mulai dari beberapa pertanyaan wajib, pertanyaan lempar, pertanyaan dari guru, dan pertanyaan dari audiens, kalian sudah menyampaikan jawaban-jawaban yang baik. Bahkan kami rasa kalian sudah cukup bisa memuaskan kami. Dari semua pertanyaan yang kami buat, kalian bisa memberikan jawaban yang baik. Istilahnya manis sekali lah kami dengar semuanya. Oleh karena itu, saya harapkan kepada keempat calon, siapapun nanti yang terpilih, jangan yang manis ini hanya sampai di sini aja. Tapi kalian laksanakan, kalian jalankan sampai nanti kalian bisa terpilih nanti. Lalu kepada teman-teman yang ada di sini dan juga kepada adik-adik, silakan untuk besok dan untuk hari Sabtu sesuai sesinya masing-masing. Mari kita menggunakan hak pilih kita, menggunakan suara kita untuk menentukan bagaimana unggulan kita selama 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, saya mengajak untuk yang ingin memilih nomor 1, pilih nomor 1. Untuk yang ingin memilih nomor 2, pilih nomor 2. Untuk yang ingin memilih nomor 3, pilih nomor 3. Dan untuk yang ingin nomor 4, pilih nomor 4.
yang menyempatkan waktunya juga untuk menghadiri kegiatan kita ini. Karena saya rasa kita yang ada di sini menjadi perwakilan dari setiap kelas kita yang menyampaikan aspirasi dari setiap kelas. Oleh karena itu, mari kita menjadi influencer sukarelawan untuk bagaimana ya, untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya hal-hal ataupun yang sudah kita sampaikan di dalam debat ini, kita sampaikan semua ke teman-teman yang lain. Atau mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang ingin lagi disampaikan, kami masih tetap dari Badan Pengurus Harian memberikan kesempatan kepada yang keempat calon ini untuk berkampanye sampai besok sebelum pulang sekolah, istilahnya sampai istirahat. Biar mungkin kalau ada beberapa kelas yang belum dimasuki secara offline, mungkin ada yang memiliki sedikit kejanggalan, boleh disampaikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan debat kita kali ini bisa bermanfaat dan berguna kita semua. Mari kita doakan dan kita dukung siapapun nanti yang terpilih, mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, bisa menjadi pemimpin yang terbaik untuk kita. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat sore. Oke, supaya kita menutup kegiatan kita, mari kita kumandangkan kegiatan kebanggaan kita. Unggulan luar biasa. Unggulan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kepada saran yang diberikan oleh ketua. Jadi tolong bagaimana secara objektif dan jujur. Mungkin itu aja kali. Sekarang dua penduduk yang akan dibawakan oleh J. Dari.